Sahabat-sahabat dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya meyakini kita semua adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Sahabat-sahabat dan jemaat yang diberkati Tuhan, saya sangat meyakini setiap firman Tuhan diperdengarkan, setiap firman Tuhan dibacakan, setiap firman Tuhan disuarakan dan direnungkan. Di sana Tuhan melalui rohnya sedang bekerja, menjamah kita, memulihkan kita, bahkan membawa kesembuhan dan kesejahteraan yang baru di dalam diri kita dan di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita dengan gembira, dengan sukacita, dengan kerelaan, bahkan dengan kecintaan mencari firman Tuhan, menemukan kehendak Tuhan melalui merenungkan firman-Nya. Mari saudara-saudariku, jemaat yang diberkati Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Demikian firman-Nya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Demikian firman-Nya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya. Bukankah kita semua adalah orang-orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya? Jika demikian, saudara dan saya berani menyatakan kitalah orang-orang yang berbahagia, meskipun kita sedang bergumul dengan ragam tantangan, tekanan, bahkan kesukaran-kesukaran di tengah-tengah wabah virus corona ini. Kebahagiaan kita tidak akan lekang karena Kristus, sumber kebahagiaan kita, setia merangkul, memegang hidup kita. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengingatkan orang-orang di Athena bahwa yang ia beritakan, bahwa Injil yang ia sedang proklamirkan dan sebarkan adalah Allah yang mereka sembah, tetapi mereka tidak mengenalnya. Maka Paulus sedang memperkenalkan Allah, pencipta langit dan bumi, Tuhan atas segalanya. Maka Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tersebut, Dia tidak bisa dikungkung, dikurung, dibatasi di tembok-tembok dalam kuil. Karena kuil atau rumah ibadah adalah tembok-tembok buatan tangan manusia. Ia tidak bisa menguasai, ia tidak bisa mengekang kehadiran Allah. Maka Paulus mengingatkan orang-orang di Athena bahwa Allah tidak hanya di dalam kuil-kuil, Allah tidak hanya bertahta di dalam rumah ibadah, tapi Allah lah pemilik semuanya itu. Maka Ia ada di segala tempat keadaan, karena Dia Allah yang omnipresent, Allah yang berkuasa, hadir di segala keadaan dan tempat. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah bercerita kepada perempuan Samaria, yang mana mereka menyatakan bahwa tempat beribadah hanya di gunung tertentu. Tetapi dikatakan oleh Yesus Kristus, sudah akan tiba saatnya orang menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Dan kepada kita di zaman sekarang ini, kita ditawarkan untuk beribadah di dalam roh dan kebenaran, bukan di dalam tembok-tembok buatan tangan manusia. Persekutuan kita adalah persekutuan dengan roh Allah melalui iman kepada Kristus Yesus. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, gereja adalah tempat kita beribadah bersekutu. Gereja adalah tempat kita merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Gereja adalah tempat kita merayakan, memestakan peristiwa kebangkitan Kristus. Maka gereja bukan hanya tempat satu-satunya kediaman Allah. Di dalam gereja Allah hadir karena firman-Nya diberitakan, karena firman-Nya dinyanyikan, karena firman-Nya yang disuarakan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, seringkali kehadiran Tuhan ingin dikuasai oleh manusia.
tetapi Allah kita merdeka untuk hadir di dalam segala sejarah. Dan kita meyakini di tengah wabah virus corona ini, Allah hadir di dalam sejarah ini untuk memberikan kepada kita kekuatan, untuk memberikan kepada kita hikmah, untuk memberikan kepada kita rasa cinta lebih besar lagi kepada Allah. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita melihat Allah kita tidak terbatas. Dia punya kuasa, Dia Tuhan atas segalanya. Untuk itu, marilah kita semakin tekun, semakin giat, semakin bersungguh-sungguh memelihara iman kita, menjaga pengharapan kita, untuk tetap kita melihat bahwa Allah kita sungguh yang maha kuasa, Allah yang bertahta dan berkuasa atas segala keadaan, atas segala zaman, atas segala perkara-perkara di dalam dunia ini. Maka mari kita tetap semangat, mari kita tetap berkarya, mari kita tetap merasakan betapa hebat kuasa Tuhan di dalam diri kita sedang bekerja melalui Roh-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.